Baik teman-teman, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat selalu ya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan meneruskan konten materi kita yang kemarin ya. Jadi tentang transformasi struktur perekonomian di Indonesia gitu. Nah, apa sih yang menarik kalau kemarin ya, kalian dan teman-teman kelas ini libur. Jadi kalau di kelas yang lain tuh kemarin saya bikinin simulasi pada di kira-kira transformasinya akan kayak gimana. Itu nanti mungkin minggu depan kelas ini karena telat satu pertemuan. Ya baik, nah, kita akan ngobrol dulu tentang transformasi struktural perekonomian Indonesia. Jadi struktur perekonomian itu apa sih? Struktur perekonomian itu adalah faktor, elemen yang membentuk perekonomian kita. Jadi itu struktur perekonomiannya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bilang struktur perekonomian Indonesia itu apa Pak? Maka kita akan bisa menggunakan pendekatan produksi misalnya. Oh dari sisi produksi perekonomian kita bercorak industri, kemudian agraris, kemudian perdagangan. Kalau sekarang sih industri, perdagangan dan agraris. Kalau dari sisi konsumsi perekonomian kita bercorak konsumsi domestik. Tapi biasanya lebih di sektor produksi ya. Di perekonomian kita itu lebih bercorak industri. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, ngomong-ngomong nih struktur perekonomian, gitu. Ternyata struktur perekonomian itu bisa mengalami perubahan ya. Perubahan yang sifatnya itu upgrade. Nah, ini yang kita sebut dengan transformasi. Jadi transformasi itu adalah perubahan yang menuju ke arah lebih baik, sifatnya itu upgrade ya. Dan itu ada timeline, ada sequence waktunya. Nah, kita bisa lihat nih, secara umum tahapan perubahan struktur perekonomian itu diawali dari perekonomian agraris. Gitu. Mungkin Dwi tahu ya, negara-negara kalau awal berkembang kan dia biasanya agraris ya yang dikembangkan gitu kan ya. Nah, dari agraris, ketika kita sudah agraris, maka kita akan berpindah gitu ya, mengalami proses transformasi menuju ke perekonomian industri gitu. Industrial gitu teman-teman. Nah, ini cirinya bagaimana gitu? Cirinya adalah produksi atau dalam hal ini direkam dari nilai PDB ya. Itu yang awalnya sektor pertanian menjadi penopang terbesar, sekarang digantikan oleh sektor industri. Jadi yang awalnya perekonomian itu ditopang pertanian, sekarang diganti oleh industri. Pertaniannya digeser. Nah, ketika sudah ada proses pergeseran itu, maka kita mengalami proses transformasi dari agraris ke industri gitu. Nanti kita akan lihat kenapa proses transformasi ini terjadi gitu ya. Dan itu alamiah. Nah, dari industri kita nanti akan transformasi lagi gitu ya. Nah, ini di tahap tertinggi. Gitu. Nah, tahap ini itu adalah tahap ke perekonomian jasa. Itu bukan lagi industri. Jadi, kalau kita pakai teori pembangunannya Adam Smith ya, sudah dikembangkan di tahun 1700, dia mengemukakan bahwa teori pertumbuhan itu bergerak secara linear dari yang awalnya agraris, kemudian ke industri, kemudian ke jasa gitu. Nah, tahap goal tertingginya itu adalah perekonomian jasa. Gitu. Nah, bagaimana sih kalau struktur perekonomian Indonesia itu bertransformasi gitu ya? Kita mungkin bisa awali dari Indonesia itu adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat ya, 270 juta lebih. Dan di 270 juta ini, sebagian besar itu adalah penduduk pada usia produktif, 15 sampai 65 tahun. Gitu. Jadi piramida penduduknya itu berbentuk seperti batu nisan. Jadi yang bawah, yang usia kecil, belum produktif itu sedikit, kemudian yang tengah, yang usia produktif itu udah banyak, kemudian yang usia sudah lepas, sudah melewati masa produktif itu sedikit lagi. Nah, tapi kalau Jepang itu Sulis, piramidanya itu piramida terbalik ya Sulis. Jadi penduduk yang tua yang banyak, yang muda sedikit. Nah, makanya mereka menghadapi permasalahan kependudukan. Maka disebut Indonesia akan mengalami bonus demografi. Karena apa? Karena nanti di usia anak-anak muda yang sekarang belum produktif atau produktif awal kayak Anda gitu, nanti di 2030, 2040 Anda kan sudah produktif ya, sudah bekerja. Nah, itu Anda akan berkontribusi besar terhadap perekonomian dari sisi produksi dan itu jumlahnya paling banyak gitu loh. Makanya itu disebut dengan bonus demografi gitu. Kita akan mengalami itu di tahun 2030 ke sana. Nah, kemudian yang kedua, apa sih yang mendukung proses transformasi perekonomian kita selain jumlah penduduk? Sumber daya alam ya gitu. Karena sumber daya alam itu menjanjikan bahan baku ya
untuk aktivitas segala kegiatan perekonomian, gitu. Mau industri, mau apa itu dia akan butuh sumber daya alam sebagai bahan baku. Kemudian yang ketiga potensi geografis ya. Kita kan ada di tepi benua Asia ya, Dwi ya, sulit. Jadi kita ada di tepi benua Asia, jadi memang posisinya strategis gitu ya. Kita ada di jalur laut. Kemudian kestabilan politik, Dwi, Tri, Mega. Kamu tuh nama 4 orang dijadikan satu. Dwi, Tri, Mega, Rahayu. Nah, Dwi itu kalau lihat ya, Dwi kan banyak negara besar, tapi susah maju ya Dwi. Karena apa? Politiknya nggak stabil. Kan baru mau maju, wah demo. Baru mau maju demo. Kita relatif iklimnya sudah lebih stabil sejak tahun 2000-an awal. Jadi sampai sekarang. Jadi kita sudah ya menikmati 20 tahun lah masa politik yang stabil gitu. Ya dulu stabil tapi nggak demokratis. Kalau sekarang sudah demokratis. Itu. Kemudian yang terakhir adalah transformasi itu bisa tercapai kalau ada inovasi. Inovasi itu pembaruan ya, dan invensi. Invensi itu penemuan. Ini seperti yang dikatakan Joseph Schumpeter bahwa proses transformasi satu negara, satu peradaban menuju ke arah kemajuan itu harus diikuti dengan adanya inovasi atau ditandai dengan munculnya inovasi dan penemuan baru. Penemuan-penemuan pada elemen-elemen baru. Itu. Nah, teman-teman sekalian, kalau kasus di Indonesia nih, kenapa sih Pak kok di Indonesia itu tadi ya transformasi itu diawali dari agraris, industri, dan jasa. Sebetulnya nggak di Indonesia. Proses linearnya secara mekanik seperti itu. Nah, saya akan ambilkan contoh. Kenapa jasa itu menjadi titik tertinggi, kemudian industri itu ada di tengah, pertanian itu di dasar. Teman-teman mungkin kalau misalnya Anda membayangkan, Anda itu bertani singkong, gitu ya. Ketika Anda bertani singkong, kemudian Anda panen singkongnya, gitu. Ketika Anda panen, Anda jual singkongnya, harga singkongnya itu mungkin 1 kilonya 5.000, ya kan teman-teman ya. Itu ketika Anda panen singkong. Dalam hal ini kan berarti perekonomian itu sektor pertanian ya yang berkembang ya, yang bekerja, gitu kan. Itu. Jadi share-nya ke sektor pertanian itu 5.000, misalnya dari 0 ke 5.000. Dari pertanian itu kan akan menjadi bahan baku untuk industri ya. Gitu. Nah, sekarang apabila singkong tadi berpindah ke industri pengolahan makanan, jadi snack, singkong 1 kilo tadi itu mungkin akan menjadi keripik dengan 20 kemasan. Gitu. Satu kemasannya itu harganya misalnya 1.000. Berarti kan Anda akan dapat uang 20.000 ya, yang pelaku di jalur industri kan, dari singkong 1 kilo tadi. Modalnya dia 5.000, taruh sama yang lain misalnya 5.000 lagi. Modalnya dia 10.000, dia dapatnya uang kan 20.000 ya. Berarti kan nilai tambahnya dia 10.000 kan teman-teman, ya enggak? Kan? Nah, di sini Anda sudah bisa lihat ya bahwa sektor industri itu punya nilai tambah yang lebih besar daripada pertanian kan? Kan gitu ya teman-teman ya. Itu. Nah, ini yang jadi alasan kenapa di sektor industri itu dia akan menjadi sektor yang bertransformasi setelah pertanian karena dia mengolah dari yang sektor yang awalnya nggak punya nilai tambah menjadi produk yang punya nilai tambah. Level paling tinggi itu apa? Jasa. Kalau jasa kita pakai analogi, kok bisa ya jasa itu paling tinggi? Misalnya begini, coba Sulis bayangkan, kalau misalnya tadi Sulis itu punya singkong, gitu ya. Singkongnya kalau dijual jadi produk pertanian kan 5.000. Kalau diproses jadi produk industri kan harganya 20.000, gitu kan. Tapi kalau jadi jasa, itu misalnya Sulis undang anak-anak TK gitu ya, ke kebun singkongnya Sulis. Kemudian anak-anak TK-nya tadi ada 10 orang gitu, disuruh bayar 5.000-an per anak. Jadi kan Sulis dapat uang 50.000 kan. Nah, terus nanti si anak tadi kasih pengalaman wisata cabut singkong gitu. Nah, eduwisata. Nah, misalnya 5 anak 1 singkong gitu kan. 1 2 3 2 sore gitu ya. Nah, singkong yang kecabut paling 3 sampai 4, tapi Anda dapat uang 50.000. Ya enggak? Itu mungkin kalau Anda jual nilainya sedikit gitu kan singkongnya. Tapi karena diproses demikian rupa lewat sektor jasa, kan dapatnya uang lebih banyak ya. Ini sudah bisa cukup memberikan kita gambaran ya teman-teman ya, bagaimana transformasi dari pertanian, industri, dan jasa itu kenapa jasa paling tinggi,
Karena di setiap sektor itu memberikan nilai tambah yang lebih tinggi ya teman-teman ya. Gitu. Nah, makanya kan kalau Anda pernah ikut kelas pertanian di kita kan pas sering lihat ya bahwa pelaku pertanian yang di petani itu pasti keuntungannya paling sedikit ya. Tapi yang keuntungannya paling banyak itu pasti kan grosir ya kan pedagang grosir gitu yang untungnya paling banyak. Yang di jalur perdagangan. Nah, kembali ke kasus Indonesia. Nah, pertumbuhan di Indonesia itu seperti khasnya negara berkembang. Jadi ekonominya tumbuh, proses produksinya mengalami transformasi dari pertanian ke industri, tetapi struktur tenaga kerjanya itu belum bertransformasi. Itu cirinya kita. Jadi di kita mengalami proses level up-nya ya dari pertanian ke industri gitu. Tapi perubahan struktur tenaga kerjanya itu nggak berubah. Harusnya kan kalau pertanian ke industri tenaga kerjanya juga mayoritas berganti ya, yang dari pertanian ke industri kan. Ini enggak kalau di Indonesia. Di Indonesia itu mayoritas tenaga kerja masih di pertanian gitu. Jadi kan artinya pertanian yang dia itu hanya menopang nomor 3 di bawah industri dan perdagangan, tapi dia menjadi penyumbang tenaga kerja nomor 1. Artinya apa nih? Berarti kan orang yang bekerja di sektor pertanian menikmati kue pembangunan yang lebih sedikit, ya kan, daripada yang di industri dan di perdagangan. Gitu. Orangnya lebih banyak, tapi kuenya lebih sedikit. Sudah cukup menjadi alasan ya teman-teman kenapa banyak kemiskinan itu terjadi di sektor pertanian ya. Gitu ya. Sudah cukup jelas ya kita sekarang. Karena apa? Mereka berada di kue pembangunan yang sedikit gitu teman-teman. Nah ini artinya titik balik untuk aktivitas ekonomi itu tercapai lebih dulu. Gitu. Industrialisasinya tercapai lebih dulu, tapi penggunaan tenaga kerjanya belum. Tuh. Nah, apa dampaknya gitu? Dampaknya ada di bawahnya. Dampaknya adalah yang pertama akan dimungkinkan sekali terjadi eksploitasi pada sektor primer. Karena industrialisasi berkembang lebih cepat daripada tenaga kerja, maka industrialisasi ini akan membutuhkan sektor-sektor primer, pertanian, pertambangan sebagai bahan baku. Ini dieksploitasi. Teman-teman bisa lihat kecenderungannya ya ini ya. Jadi kita lihat sektor-sektor tambang apa itu dieksploitasi atas nama bahan baku industri. Kemudian yang kedua gangguan fundamental perekonomian. Gitu. Ekonominya tumbuh cepat, gitu. Tapi tenaga kerjanya banyak di pertanian. Artinya perekonomian yang tumbuh cepat ini dikontribusikan oleh sedikit orang. Dampaknya apa? Ketimpangan. Kemudian yang ketiga adalah efeknya itu pada kemiskinan struktural serta pengangguran struktural. Kenapa? Karena terjadinya pergeseran fundamental perekonomian tadi yang dari awalnya agraris ke industri, efeknya kan orang tenaga kerja yang tidak terserap di sektor yang baru, dia kan akan menjadi pengangguran kan. Nah, pengangguran itu disebut dengan pengangguran struktural. Pengangguran yang disebabkan karena orang ini itu tidak terserap di lapangan kerja baru yang muncul karena perubahan struktur perekonomian. Pada level mikro Anda bisa lihat ini ya. Kemarin lihat nggak kampung jutawan di Tuban, kampung miliarder. Nah, itu kan orangnya tiba-tiba kaya ya, karena jual tanah ke Pertamina Rosneft. Gitu. Nah, terus apa dampaknya? Setelah sekian lama, uangnya habis, dia miskin lagi ya, nganggur. Karena apa? Nggak keserap dia. Awalnya jadi petani, tapi kemudian lahannya dibeli, kemudian dia nggak masuk ke transformasi sektor yang baru, ya kan? Nggak keserap di perubahan sektor yang baru, akhirnya dia jadi miskin. Gitu. Kemarin waktu uangnya banyak, dia diem aja, santai, damai. Gitu ya. Sekarang ketika uangnya habis kan baru sadar kalau ternyata dia menjadi pengangguran struktural. Nah, ini Anda bisa lihat nih teman-teman. Ini adalah perubahan struktur PDB, 4 sektor di Indonesia. Ada pertanian, tambang, industri, dan jasa. Kalau kita mau lihat proses transformasi. Di tahun 60-an, ini pertanian masih menjadi penopang utama loh. Lebih dari 50% porsi perekonomian GDP itu ditopang sektor pertanian. Gitu. Kemudian yang ini itu tambang ya. Kemudian industri dan jasa. Kemudian tahun 70-an mulai menurun nih teman-teman ya. Jadi ini pertanian, industri, kemudian tambang dan jasa. Mulai turun nih teman-teman di tahun 70-an. Pertanian mulai tertekan. Industri mulai menaik, gitu ya. Jasa mulai menaik. Kemudian tahun 80-an pertanian mulai tertekan lagi. Semakin tertekan, industri stabil ya di sini. Jasa mulai menaik.
Semakin ke sini nih teman-teman, semakin ke sini pertanian mulai semakin tertekan. Dan puncaknya nih di tahun 80-an kita sudah masuk ke masa di mana pertanian itu digantikan oleh industri. Tuh, yang ini tuh industri teman-teman yang atas ya. Gitu. Tahun 80-an pertanian mulai menurun. Anda bisa lihat ya teman-teman di sini porsi dari pertanian dan tambang sektor primer itu kan makin lama makin mengecil ya teman-teman ya. Arsirannya ya kan? Ini kan adalah bukti bahwa kita mengalami transformasi. Digantikan oleh apa? Industri dan jasa teman-teman. Ini di tahun 60-an itu jasa hanya segini, tapi kemudian dia semakin membesar, makin membesar. Ini perdagangan dia. Gitu. Bahkan sekarang jasa itu bisa menggantikan pertanian dan pertambangan. Nah, ini adalah bukti bahwa kita mengalami transformasi struktural. Anda lihat industri, dia mulai menaik, tapi menaiknya mulai melambat ya, teman-teman ya. Gitu kan? Dengan share-nya. Kemudian pertanian dia mulai menurun kontribusinya. Kemudian jasa dia mulai menaik. Tambang udah dia semakin mengecil. Nanti mungkin di 2030, 2040 kita akan bisa bersimulasi minggu depan di pertemuan minggu depan, atau Anda mau lihat YouTube nanti akan coba saya simulasikan ya di yang baru, bahasan yang baru minggu depan. Nah, kita akan bisa lihat mungkin di 2030, 2040 nih teman-teman, kita sudah akan disalip ini, industri akan disalip oleh perdagangan. Nah, fase industri mengalami proses pelambatan ini disebut dengan fase deindustrialisasi. Jadi, teman-teman mungkin tahu ya, banyak produk itu kita lebih seneng impor ya. Padahal kan itu kita bisa bikin ya. Kayak misalnya botol air minum gini. Ini ada beberapa kita harus impor gitu. Sebenarnya bukan karena kita nggak bisa, kita bisa bikin. Tetapi apa? Lebih murah kalau ngimpor daripada bikin sendiri gitu kan. Nah, atas nama daya saing. Nah, kan Anda sering lihat tuh, apa kok kita tuh ngimpor apa-apa kok ngimpor kayak nggak bisa bikin. Kita bisa bikin, tapi lebih mahal kalau bikin sendiri. Lebih enak ngimpor. Nah, akhirnya muncullah fase deindustrialisasi. Industrinya nggak berkembang karena lebih murah ngimpor. Gitu, teman-teman. Jadi lebih enak jadi bangsa pedagang daripada bangsa pembuat. Tuh. Nah, fase deindustrialisasi itulah kendalanya. Nah, ini adalah postur sektor produksi ya, teman-teman ya. Itu di era perekonomian di tahun 60-an sampai sekarang ya, 2020 ya. Anda mungkin bisa lihat ini pada tahun 60-an ya. Ini kita masih pertanian ya yang menjadi penopang utama. Struktur tenaga kerja 80% di sektor pertanian, investasi rendah, tabungan dan konsumsi rendah, tidak ditunjang dengan industri. Nah, ini pertanian kita perekonomian di era Orde Lama. Kita masih jadi negara berpenghasilan rendah ya saat itu ya. Kemudian di tahun 70-an kita sudah masuk ke fase industri, tapi waktu itu tambang ya. Karena kita mulai membuka keran investasi, kemudian mulai lahan pertanian berkembang, kemudian tenaga kerja sudah mulai bergerak, kita sudah mulai transform ke industrialisasi. Ingat tadi tahun 80-an kita sudah mulai bergerak ke industri, ada urbanisasi mulai, keseimbangan lingkungan mulai terjadi, gitu. Ketidakseimbangannya mulai terjadi. Nah, tambang mulai menurun, gitu ya, minyak, gas mulai menurun, akhirnya kita masuk ke industri non tambang, itu manufaktur kita. Nah, ini di tahun 80-an, makanya kalau teman-teman ingat orang yang lahir tahun 60-an gitu ya, 70-an itu mereka biasanya disebutnya baby boomers ya. Nah, baby boomers itu adalah orang yang lahir pada saat masa bom minyak. Kalau saya ini orang yang lahir tahun 80-an akhir itu disebutnya milenial gitu. Karena pada saat saya sekolah masih kecil, remaja itu pada masa milenium baru, disebutnya milenial. Tapi kalau anak-anak yang lahir di 2000-an kayak Anda ya, itu disebutnya generasi Z. Ini anak yang lahir pada masa kita sudah ini ya, arus informasi itu sudah cepat gitu. Ini Anda umur 20 ini, 20-21 ya Farhan ya. Anda belajar sama saya. Nanti umur 22-23 saya yang belajar sama Anda. Karena kan Anda lahir di masa informasi itu sangat cepat. Gitu. Nah, makanya di tahun 90-an saat itu karena boom minyak turun ya. Nah, itu mulai dikembangkan industri-industri manufaktur ya gitu. Nah, ini menjadi permasalahan kesenjangan industri besar dan kecil. Permasalahannya
Kemudian industri non migas didorong, kemudian kualifikasi SDM masih belum muncul. Nah, kemudian di tahun 2020 ini sekarang perekonomian ditopang oleh jasa. Gitu. Nah, proses perubahan struktur perekonomian kita itu dimulai dari apa sih? Kalau Anda tadi lihat ya yang di sini, itu dimulai dari menurunnya kontribusi sektor pertanian, digantikan oleh industri. Ya. Kemudian pasar sektor jasa konstan terus, tapi kontribusinya akan terus meningkat. Nah, ini ciri khas ya. Jadi kalau nanti Anda mau mengamati gitu, kapan sih Pak proses transformasi itu terjadi? Kita bisa amati dari data. Ketika share sektor pertanian itu menurun digantikan oleh sektor industri, maka kita sudah mulai melihat proses transformasinya. Jadi kita sudah mengarah ke arah industrialisasi. Share-nya ya, share-nya itu maksudnya gini ya, Dwi. Ketika tahun ini PDB kita 100, pertanian itu 40, industri 30, jasa 30. Berarti kan share-nya pertanian 40% ya. Nah, terus tahun besok perekonomiannya naik jadi 200, tapi pertaniannya 50, industrinya 100, kemudian perdagangannya 50. Berarti kan dalam hal ini share-nya pertanian hanya 50 dari 200. Turun jadi 25% ya. Ya kan? Tapi yang industri naik jadi 50%, ya kan? Dari 200 itu kan dia kontribusi 100. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan terjadi proses transformasi. Jadi pertanian sih tetap tumbuh, jadi jangan diartikan ketika pertanian share-nya menurun itu artinya dia produksinya juga menurun. Enggak, dia tetap tumbuh. Tapi kan tumbuhnya kecil ya, dibanding sektor lain yang tumbuhnya melesat cepat kan. Gitu. Makanya ketika dihitung persennya, maka dia kecil ketemunya akhirnya. Di situ kan berarti kita lihat pelambatan pertumbuhan sektor pertanian. Kenapa kok mengecil Pak? Tadi masih ingat yang kasus singkong saya tadi di depan ya, itu karena nilai tambah. Gitu. Kenapa kok nilai tambah? Ya karena industri investasinya lebih banyak masuk. Gitu. Dia kan nilai tambahnya besar. Besok jasa tuh yang lebih banyak masuk. Kayak gitu. Nah, apa sih dampak positifnya dari proses transformasi gitu? Yang pertama, sektor pertanian itu sebenarnya menerima dampak yang baik. Karena apa? Dia ditopang oleh industri. Jadi di sektor hulu misalnya penyediaan faktor produksi itu kan industri semua yang berkembang, yang berkontribusi. Pupuk, bibit, alat itu kan sektor pertanian menerima dari industri. Itu ya istilahnya agroindustri. Hilir juga ketika jadi barang diproses dulu. Kemudian yang kedua apa? Manfaatnya selain sektor pertanian bisa lebih modern. Yang kedua adalah terjadi penyerapan tenaga kerja. Coba misalnya Sulis punya lahan 2 hektar. Paling banter Sulis hanya bisa mempekerjakan 2-3 orang, ya kan? Karena kan hasil produksinya kecil. Tapi kalau lahan 2 hektar tadi Sulis pakai untuk pabrik garmen, Sulis bisa mempekerjakan ribuan orang. Kan gitu. Nah, ini teman-teman manfaat dari industrialisasi. Itu. Kita akan bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja. Itu teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah velositas ya. Peredaran uang itu bisa lebih cepat karena perekonomian tadi berputar lebih cepat kan gitu. Tapi ada dampak negatifnya juga. Yang pertama lahan pertanian hilang ya karena dialih fungsi. Kemudian pengangguran struktural terjadi, orang-orang yang tidak keserap tadi akan nganggur kan gitu. Kemudian yang ketiga apa? Laju urbanisasi meningkat ya. Gitu. Kan biasanya industrialisasi itu terjadi secara spasial ya di kota. Nah, orang-orang desa pengen tuh ke kota gitu kan, pengen kerja. Nah, ini akhirnya menjadi permasalahan perkotaan gitu ya. Nah, makanya kita harus mengantisipasi. Nah, ngomong-ngomong urbanisasi, sebelumnya kita ke sini dulu nih, teman-teman. Ini peringkat pertumbuhan ekonomi kita nih, gitu ya. Datanya agak lama. Kalau menurut GDP harga konstan kita ada di ranking 16. Gitu ya. Padahal sekarang ya masih 16 sih. Gitu, tapi kita hampir nyalip Meksiko. Saya tadi mau update. Pertumbuhan kita oke juga ya. Nah, ada di ranking 3 lah gitu. Deviasinya ya lumayan rendah lah gitu ya. Share pinjaman ke GDP 25%, kecil ya. Share pinjaman ke GDP itu maksudnya utangnya kita terhadap GDP kita itu berapa persen. Itu istilahnya itu loan to GDP rasio, rasio utang ke GDP. Kita itu kalau nggak salah sekarang udah menyentuh 40% lebih karena pandemi. Tuh, tingkat inflasi kita tapi agak tinggi.
Tapi kalau sekarang sih udah mending. Nah, teman-teman, ngomong-ngomong tadi urbanisasi, itu ada satu teori yang bagus dari Lewis gitu. Nah, Arthur Lewis itu menceritakan dengan bagus tentang proses transformasi dari pertanian ke industri gitu. Nah, dia tuh membagi Lewis perekonomian tuh ke perekonomian desa yang agraris dan perekonomian kota yang industrial gitu. Nah, kemudian Lewis mengatakan, kenapa sih kok terjadi urbanisasi gitu. Jadi transformasinya tuh begini menurut Lewis. Desa itu kan tadi agraris ya. Itu otomatis kesejahteraan lebih rendah ya karena nilai tambahnya kan lebih kecil. Nah, tapi tenaga kerja banyak di desa gitu. Nah, akhirnya kota yang industrial itu kurang tenaga kerja. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya kenapa penduduk-penduduk di desa itu kemudian berpindah ke kota gitu ya untuk bekerja. Karena apa? Terjadi surplus tenaga kerja di desa. Di desa kan tadi jumlah tenaga kerjanya banyak tuh, Sulis ya. Nah, itu kan karena dia pada nggak kerja, pengen kerja yang layak, akhirnya dia pindah ke kota. Nah, surplus tenaga kerja di desa tadi itu berpindah ke kota untuk bekerja di pabrik, bekerja di industri, di mana gitu. Nah, teori Lewis ini menjadi jawaban, teman-teman. Kenapa jumlah petani itu makin lama makin turun. Jadi kalau misalnya saya kadang ngobrol sama teman-teman di dinas itu ditanya, jumlah petani kok makin lama makin turun, itu kenapa ya? Nah, saya biasanya menjawabnya dengan menggunakan teori Lewis. Nah, itu dijelaskan Pak, ada Lewis. Jadi kenapa? Karena di desa tempat banyak petani itu terjadi surplus tenaga kerja. Nah, anak-anak muda kan pada merasa ini mau ngapain kerja, lahan juga ada terbatas gitu kan. Akhirnya surplus ini berpindah ke kota karena kota butuh tenaga kerja. Nah, akhirnya anak-anak itu ada ke kota, bekerja di kota. Nah, makanya di desa akhirnya petaninya kan terbatas ya, karena anak-anak mudanya pada pindah ke kota. Karena anak muda itulah surplus tenaga kerja. Kan mereka belum punya lahan, yang punya lahan masih bapak ibunya kan, kakeknya, neneknya. Nah, dia kan hanya bantu garap aja, mending ke kota. Nah, sekarang kita baru dapat kendalanya. Generasi muda pada nggak mau jadi petani, gitu ya. Karena mereka adalah bagian dari surplus yang akhirnya berpindah, gitu. Nah, ini teorinya Lewis ya. Nanti kalau Rifki dan Sulis dan Dwi jadi ekonom, ditanya kenapa kok jumlah petani menurun, bisa pinjam narasinya Lewis. Gitu. Termasuk untuk menjelaskan kenapa terjadi urbanisasi. Gitu. Makanya dengan menggunakan teori Lewis itu untuk menahan laju urbanisasi, maka desa itu dibuat menarik, dibuat menjadi pusat pertumbuhan. Gitu. Supaya apa? Surplus tenaga kerjanya nggak lari ke kota. Gitu. Karena apa? Di kota sendiri juga ada surplus sekarang. Karena penduduknya terkonsentrasi di kota kan. Nah, ini yang menyebabkan transisi perekonomian terjadi ya, teman-teman. Yang pertama jelas kondisi dan struktur awal perekonomian dalam negeri. Teman-teman mungkin ada yang sempat membayangkan gini, Pak, kenapa ya di negara-negara kayak Inggris, di Eropa, itu dia lebih cepat mengalami fase industrialisasi. Contoh misalnya begini, Wiwit mungkin tahu ya, di Inggris industrialisasi itu dimulai di tahun 1700 ya, Wit ya. Itu kan pada saat revolusi industri. Tapi di Indonesia, Wit, industrialisasi baru dimulai tahun 1970 gitu kan. Artinya eh, hampir 200 tahun ya, Wit, setelah revolusi industri di Inggris gitu kan. Di Eropa, di Afrika sampai sekarang belum industrialisasi. Kan gitu ya. Nah, berarti kan dunia itu kita itu berada pada garis start yang berbeda-beda. Kan gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini yang disebut dengan struktur awal perekonomian di dalam negeri. Gitu. Jadi pertanyaannya kenapa di Inggris sudah melalui fase industrialisasi di tahun 1700-an gitu. Nah, jawabannya karena memang di sana proses inovasi, perkembangan industrialisasi sudah dimulai gitu pada masa tahun 1700. Di saat negara-negara lain masih nyaman, masih berkembang dengan pertanian, dia masih mengandalkan pertanian dan belum memulai fase industrialisasi karena ketiadaan inovasi ya gitu ya. Itu nah di Inggris sudah mulai dan itu menyebar ke seluruh Eropa. Nah, kebetulan inovasi itu nggak sampai ke Indonesia saat itu. Kita kan jadi daerah produsen ya. Itu. Nah, di kita belum ada industrialisasi saat itu. Inovasi invensinya belum muncul seperti yang dikatakan Joseph Schumpeter tadi. Itu. Makanya istilahnya itu garis startnya itu berbeda. Gitu. Kalau mau lebih awal lagi itu semua
sebetulnya yang menjadi penyebab adalah fase peradaban sih. Kemudian yang kedua adalah pasar dalam negeri yang besar. Nah, ini juga menjadi faktor penyebab transisi perekonomian ya. Kemudian yang ketiga adalah pola distribusi pendapatan ya. Gitu. Kalau negara-negara yang tingkat pendapatannya kecil, biasanya industrialisasinya berjalannya lamban atau pincang. Dan yang keempat adalah karakteristik industrialisasinya sendiri, misalnya jenis industrinya apa. Kalau di Indonesia manufaktur ya. Itu. Kemudian yang kelima adalah availability sumber daya alamnya. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kebijakan perdagangan luar negeri. Gitu. Nah, kita lanjut. Nah, ini ya, pendekatan dalam pengajian proses transformasi ekonomi ya. Teman-teman, mulai dari kebijakannya, kalau pembangunan konvensional, dia lebih diprioritaskan terkait dengan isu-isu pertumbuhan. Tapi kalau pertumbuhan yang lebih inklusif, dia lebih dititik beratkan pada kelompok masyarakat rentan. Gitu. Jadi kemarin tuh saya habis nonton ini, Revika, baca di Twitter gitu. Kalau misalnya Revika nih punya bestie, sekarang musimnya namanya bestie ya. Revika tuh punya bestie 4 orang gitu. Nah, 4 orang pergi ke beli pizza gitu. Nah, beli pizza tuh potongannya 5 gitu, Revika. Nah, kalau potongannya 5, terus cara membagi yang adil kayak gimana? Gitu ya. Nah, pasti kan nanti bingung tuh. Karena ada 4 orang dan pizzanya 5. 4, sisa 1. Nah, kalau Revika menghadapi kondisi kayak gitu, akan kayak gimana Revika membaginya? Masih Kalau dari saya pribadi, membaginya secara rata, Pak. Rata. Berarti pizza yang kelima dibagi lagi gitu ya? Iya, Pak. Nah, oke. Kalau Salim gimana tuh? Nah, kalau Salim punya bestie juga? Kan kamu laki-laki. Enggak sih, Pak. Nah, kalau kamu gimana baginya? Kalau saya yang mau aja sih, Pak. Yang kelima kan biasanya kalau misalnya orang Indonesia nggak Yang mau ya, dah ya, sana gitu ya. jarang dimakan. Ya, oke. Kalau pembangunan inklusif nggak gitu Salim membaginya. Jadi, kan tadi kita ada 4 orang dan ada 5 potong pizza ya. Nah, nanti setiap orang kan dapat 1 potong pizza ya. Masih ada 1 sisa-sisa. Nah, 1 pizza sisa itu diberikan kepada yang paling lemah, Salim. Yang paling lapar di antara kalian. Gitu. Nah, pembangunan inklusif itu kayak gitu. Jadi kita dimulainya kepada yang paling lemah. Gitu. Fokusnya itu ke yang lemah. Jadi kalau nanti Salim jadi kepala daerah gitu ya, mau menganut teori pembangunan inklusif gitu Salim. Nah, maka program pembangunannya Salim itu akan pro yang paling miskin dulu. Gitu. Jadi kalau bikin program, yang diprioritaskan itu yang miskin dulu. Ketika yang miskin sudah diprioritaskan, yang makmur kan akan ngikut. Ya, cara pembagiannya istilahnya kayak gitulah. Pembagian inklusif itu kayak gitu, teori pembagian. Gitu. Kemudian kalau perencanaannya dia ini ya, top down ya. Ini bisa top down dan bottom up. Gitu. Ini beberapa program dan partisipasi ya, teman-teman nanti bisa dicek. Oke, sehingga fokusnya itu kalau pembangunan yang peka konflik, itu fokusnya ini, mengurangi kesenjangan, mempercepat kohesi sosial, optimalisasi sumber daya alam, dan mengurangi ketegangan antar wilayah. Tapi kalau yang konvensional fokusnya ke output, ya, produksi dan produktivitas. Nah, nggak tahu nih, Anda mau yang menganut teori pembangunan pendekatan yang konvensional atau yang peka konflik. Gitu. Nah, selanjutnya indikator pembangunan ya. Kalau indikator pembangunan itu ada 2 ya, ada moneter dan non moneter. Jadi nanti Durotul kalau ada pertanyaan gitu, ini saya melihat pembangunan itu caranya gimana? Melihat satu daerah itu terbangun dengan baik, melihat satu proses pembangunan berjalan itu caranya gimana? Ada 2 pendekatan. Yang pertama itu pendekatan moneter dan yang kedua non moneter. Kalau yang moneter itu pakainya pendapatan per kapita. Nah, itu dibagi ke 3 klasifikasi.
Kalau pendapatan per kapitanya di bawah 1.005, maka dia masuk ke negara berpenghasilan rendah. Kalau dia 1.000 sampai 12.000, maka dia masuk ke middle income, negara menengah. Nah, ini dibagi lagi jadi dua ya. Kalau yang 1.005 sampai 3.800 sekian itu menengah rendah. Kalau 3.800 sampai 12.000 itu menengah tinggi, gitu ya Farhan ya. Indonesia menengah tinggi ya. Tapi kalau sudah di atas 12.000 itu pendapatan tinggi. Nah, ini indikator pembangunan dari sisi moneter, pendapatan. Kalau dari sisi non moneter, kita bisa lihat dengan menggunakan satu indeks, namanya itu indeks pembangunan manusia. Gitu. Nah, itu istilahnya itu indeks kualitas hidup lah. Ini juga dengan menggunakan 3 indikator lagi. Yang pertama adalah harapan hidup, tingkat kematian, dan melek huruf. Gitu. Buta aksara ya. Gitu. Nah, selanjutnya ini bisa menggunakan indikator campuran. Ada banyak ya. Misalnya kalau BPS itu menggunakan indikatornya itu indikator survei sosial ekonomi, tingkat pendidikan, melek huruf gitu. Nanti terus kalau yang kesehatan itu nanti rata-rata hari sakit dan jumlah vaskes gitu. Nah, jadi kalau misalnya Atia dalam setahun 365 hari hanya sakit sehari, maka kita bisa bilang Atia life quality-nya bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya sakitnya di atas 20 hari ya berarti life quality-nya mungkin lebih rendah ya daripada yang hanya 1 hari. Kemudian kita bisa pakai indikator kepemilikan perumahan ya, mulai dari sanitasi, sumber air, mutu rumah. Kemudian angkatan kerja ya, tingkat pengangguran, jam kerja, kemudian tingkat KB, kemudian konsumsi per kapita, kemudian akses media, kemudian perjalanan wisata nih Farhan, kamu sering nggak piknik itu masuk ke indikator kesejahteraan loh Farhan. Ya kan kadang sering sekarang lagi musim healing gitu ya. Nah, Farhan makin sering healing, makin sejahtera gitu. Padahal makin sering healing itu tandanya Farhan makin sinting. Healing dengan sinting gitu ya. Gitu. Nah, terus yang terakhir kriminalitas ya. Biasanya kalau makin sejahtera, tingkat kriminalitasnya makin rendah gitu. Nah, terakhir kita sekarang mengarahnya kemana nih, teman-teman? Kita ini mengarahnya ke transformasi ke jasa ya gitu. Ini ditandai dengan adanya deindustrialisasi, menurunnya share sektor industri, kemudian kita mulai mengarah ke jasa, dan sektor primer, pertanian dan tambang bukan lagi menjadi sektor penopang utama. Nah, itu teman-teman ya tentang transformasi struktur perekonomian Indonesia ya, yang dari agraris ke industri dan kita sudah mulai melihat arahnya ke jasa gitu ya. Nah, ya kita mulai ke industrial sejak tahun 80-an dan di 2020 ini kita sudah mulai bertransformasi menuju ke jasa. Sayangnya jasa kita ini ya tidak didukung dengan proses industrialisasi yang tadi, yang juga diikuti dengan perubahan struktural pada serapan tenaga kerja. Sehingga masih meninggalkan lubang permasalahan. Di samping itu juga industrialisasinya belum matang, gitu. Ditandai dengan kita belum punya daya saing industrinya, gitu. Masih impor karena lebih murah dan segala macam. Itu teman-teman silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan